Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gintaras dengan NPM 6020210130 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS dari mata kuliah metode observasi dan wawancara. Selanjutnya ada tujuan dari tugas akhir yang akan saya paparkan. Yang pertama ada wawancara, yaitu melihat gambaran perilaku prokrastinasi pada mahasiswa semester akhir. Yang kedua ada observasi, yaitu melihat gambaran perilaku agresif pada anak usia dini. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan wawancara. Yang pertama, saya menentukan topik atau fenomena wawancara yang akan saya lakukan. Yang kedua, saya mencari teori yang sesuai dengan tema yang akan saya lakukan. Yang ketiga, saya dapat mengkonsultasikan mengenai tema kepada dosen pembimbing, yaitu Mbak Dila. Lalu menyusun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sesuai dengan aspek yang saya pakai, menentukan dan menghubungi narasumber untuk identitas dan membuat janji dengan narasumber. Lalu yang terakhir, mempersiapkan apa saja peralatan yang saya gunakan untuk wawancara. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan dari observasi itu sendiri. Yang pertama, mengetahui apa yang akan saya observasi, lalu menentukan tujuan apa yang akan saya lakukan. Yang kedua, menentukan objek yang akan diobservasi. Yang ketiga, mempersiapkan observasi seperti metode ataupun alat observasi. Yang terakhir, mencatat hasil observasi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pelaksanaan wawancara itu sendiri. Yang pertama, memberitahukan apa yang akan dilakukan kepada narasumber. Yang kedua, bersikap sopan terhadap narasumber. Yang ketiga, membuat kontak mata ketika mengajukan pertanyaan. Yang keempat, mendengarkan jawaban narasumber dengan seksama. Yang kelima, memberikan jeda bagi narasumber untuk memikirkan jawabannya. Yang keenam, mengapresiasi jawaban yang diberikan oleh narasumber. Yang terakhir, menutup wawancara dengan mengucapkan terima kasih dan senyuman kepada narasumber itu sendiri. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pelaksanaan observasi. Yang pertama, menentukan lokasi observasi itu sendiri. Kedua, membuat pencatatan untuk pengamatan yang sudah saya observasi. Yang ketiga, mengumpulkan data dengan checklist perilaku. Yang terakhir, menulis hasil observasi. Langkah-langkah pelaporan wawancara itu yang pertama, menentukan topik, tujuan, panduan pertanyaan yang akan saya lakukan, lalu melaporkan hasil wawancara dan memberikan kesimpulan dengan melampirkan lampiran berupa verbatim dan coding di halaman terakhir. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaporan observasi itu. Yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi, tentukan tujuan observasi, lalu menentukan teori yang akan digunakan. Selanjutnya ada target dan pencatatan. Yang kelima adalah laporan hasil observasi yang dilakukan, lalu pembahasan dan kesimpulan serta saran. Dan di bawahnya melampirkan checklist perilaku yang akan digunakan. Selanjutnya ada pertimbangan dalam penyusunan acuan. Pertimbangan saya dalam menyusun acuan ini penentuan teori yang sesuai dan mudah saya pahami. Dalam penyusunan panduan wawancara, saya menggunakan aspek prokrastinasi menurut Hushman 1991 dengan 3 aspek sebagai subtopik untuk dasar pembuatan pertanyaan pada wawancara saya. Dalam penyusunan kisi-kisi perilaku untuk observasi, saya menggunakan teori perilaku agresif Bush and Perry 1992 dengan 4 aspek dengan subtopik pada observasi. Kesulitan saya dalam mengerjakan tugas akhir ini yaitu menentukan teori yang sesuai dengan apa yang saya pahami untuk dijadikan acuan dalam melakukan observasi dan wawancara. Lalu saya lebih berhati-hati untuk merancang pertanyaan agar tidak menyinggung perasaan partisipan atau narasumber itu sendiri. Untuk observasi tersendiri, saya merasa kurang maksimal karena waktu yang kurang lama dalam observasi serta timbulnya perilaku tidak secepat apa yang kita perkirakan. Selanjutnya, pengalaman berkesan dalam wawancara. Menurut saya karena ini baru pertama kali saya dan teman-teman yang lainnya melakukannya, sehingga ini adalah pengalaman yang benar-benar saya dan teman-teman rasakan gitu. Karena kan kita harus membuat partisipan itu nyaman, menjawab pertanyaan apa yang kita berikan. Lalu juga kita harus menghindari hal-hal yang membuat sensitif dan lain-lain. Saya merasa senang bisa melakukan hal tersebut dan partisipan juga mengikuti arahan dengan sangat baik.
Selanjutnya pengalaman saya yang berkesan dalam observasi, yaitu sama seperti sebelumnya, karena ini baru pertama kali yang dilakukan. Sebelumnya biasanya saya melihat perilaku tersebut hanya sepintas dan tidak melalui rencana, tetapi pada observasi ini kan, kita harus, melakukan dan membuat perencanaan gitu. Nah, saya juga melihat beberapa perilaku yang muncul, hal ini membuat saya belajar untuk bisa mengobservasi dengan baik lagi. Oke, sekian, pemaparan yang sudah saya buat, mohon maaf ada kata-kata yang kurang jelas atau berlibet, terima kasih.